Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya aku panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewarta terkasih, saya ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja ya di share, tapi linknya ya, jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong ulang nggak karuan. Aku tidak kasih izin untuk yang demikian ya, linknya saja. Selanjutnya semuanya aku ucapkan terima kasih. Aku nggak bisa sebut nama kalian satu persatu atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan juga untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ini kita semua sedang menjalani ibadah puasa. Semoga puasa kita menjadi sebuah ibadah yang bisa tercatat sebagai amal soleh bagi lauh mahfud kita masing-masing ya. Lauh mahfud ngerti kan? Aku sudah jelaskan ya. Jadi kita punya lauh mahfud masing-masing. Semoga puasa kita ini ya pantaslah untuk tercatat di sana ya, sehingga nanti ketika waktunya segala sesuatu diperhitungkan, amal baik dan amal buruk, kita sudah bisa menunjukkan pada Gusti Allah Agung bahwa hari ini kita sedang menjalankan perintahnya, yaitu puasa di bulan Ramadan. Oke, kemarin lewat WA grup ya, grupnya para pewer Gus Betik ya, kajian Isra kita Islam rasional, itu masuk pertanyaan seperti ini. Dari Kang Mas Cakraborty ya, kalau nggak salah di Tangerang. Izin request GM, bisa dikaji soal zakat dalam lisanul Arabian, apakah arti sesungguhnya? Debat terjemahan Depak tidak berubah. Oke, nggak tahu kok ada debat ini salah ketik atau gimana, nanti coba dikonfirmasi ya. Terjemahan Depak tidak berubah, tetap zakat. Artinya, apakah itu termasuk ayat mutasabihat? Sekian, terima kasih jika berkenan untuk ditanggapi. Ya, mungkin nggak tahu kok ada diksi debat ini, nggak tahu apa maksudnya. Memang Depak itu menerjemahkan zakat dengan zakat gitu ya. Kemudian ditanggapi oleh Kang Masinyo, coba sampean buka di YouTube channel GM tentang tata kelola zakat, di situ ada beberapa seri. Oke, benar ya, kata Kang Masinyo itu bahwa kita telah mengkaji ada berapa seri itu ya tentang tata kelola zakat, yang ya aku nggak mau cerita banyak lah, terserah kalian tonton itu serinya, nanti kalian komparasi dengan zakat yang sedang kita jalanin dalam kehidupan keseharian kita sepanjang waktu dari dulu sampai sekarang, itu nanti match atau enggak ya, sama atau enggak gitu. Masalahnya kalau yang aku kaji itu kan tata kelola zakat itu nanti zakat, infak dan sodako, dan ada tatawu, itu nanti semuanya itu akan dikelola dalam satu dalam satu pintu, dan itu otoritasnya ada di pemerintah. Kalau Kanjeng Nabi dulu kan begitu ya.
Jadi Kanjeng Nabi dulu begitu ketika di Madinah, ya, dikelola satu pintu, ya, di bawah pengawasan pemerintah negara gitu. Kalau sekarang kan ya seperti yang kalian tahu. Tadi baru saja aku dapat video, ya. Video itu aku nggak tahu ya, apakah itu ceritanya itu eh, benar terjadi, apakah itu sekedar cerita yang dibangun yang tujuannya untuk edukasi juga aku nggak tahu. Tapi terlepas cerita itu benar atau tidak, aku merasa ada sesuatu yang aku ambil dari cerita itu, ya. Jadi artinya ada nilai-nilai edukasi yang eh, sangat perlu aku ambil. Kan gini ceritanya itu disampaikan oleh ustadz kita, ya, ustadz yang sangat terkenal lah, ya. Dia cerita begini, Kanjeng Nabi itu sedang memberikan kajian gitu, ya, tentunya disaksikan para sahabat, ya, gitu. Dan posisi Kanjeng Nabi tentunya kan aku sudah jelaskan, ya, dalam eh, teologis, ya, Abrahamic faith, tanpa terkecuali Islam itu tidak ada pemisahan antara ulama dan umaro. Ulama dan umaro itu terpisah ketika pusat pemerintahan itu sudah politik, itu bukan agama lagi. Itu setelah era sahabat Ali, ya. Dipindah dari Madinah ke kemana itu, ya, lupa aku, ke Damaskus, ke Syria atau kemana gitu, ya. Di sanalah terjadi pemisahan ulama sendiri, umarok sendiri gitu. Dan kemudian karena di Irak banyak pengikutnya, sahabat Ali kan berpindah ke Irak gitu. Tapi itu semua sudah politik gitu, ya. Sudah politik, bukan teologis lagi, itu politis itu. Pertarungan hegemoni di antara Arab-Arab itu, ya, gitu. Jadi aku mau jelaskan sebetulnya yang ada itu teokrasi, bukan demokrasi, ya. Abrahamic faith itu teokrasi, di mana para nabi itu selain menjadi pemimpin, ya, negara, juga sebagai pemimpin agama gitu loh. Sehingga kita bisa maklum ketika Kanjeng Nabi memberikan pengajaran gitu, ya, di depan para sahabat, ya, dan pengikut-pengikutnya, datanglah seseorang gitu, ya. Kanjeng Nabi kan pakai sal gini, apa namanya, sal, ya, atau apa, dan ujungnya itu kan ngelewer, kata orang Jawa, ke belakang. Ujungnya itu ditarik sama orang ini. Kanjeng Nabi tentunya karena ditarik, ya, geblak lah, kata orang Jawa itu, ke belakang, jatuh. Orang Jawa itu macam-macam, ada delosor, ada geblak, ada tibo, ada rutuh, itu intinya jatuh. Kalau kalau ke bahasa Indonesianya jatuh gitu. Padahal ya nggak sama sebetulnya, itu beda. Itulah kekayaan bahasa Jawa, ya. Jadi geblak gitu, jatuh ke belakang, geblak gitu, ya. Itu terjadi dialog di antara Kanjeng Nabi dengan yang menarik gitu, ya. Ini posisi Nabi raja loh, ya, penguasa loh, ya, dan tokoh agama loh, ya, Nabi loh, ya. Kan aku bilang tadi semua ulama dan umara bersatu, ya. Diperlakukan begitu di depan pengikutnya. Anda bisa bayangkan. Terus Kanjeng Nabi tanya, ada apa gitu, ya. Kamu kan berhutang, kenapa hutangmu nggak kamu bayar? Gitu. Terus Kanjeng Nabi tanya, apakah sudah gini, kan belum belum jatuh tempo gitu loh. Istilahnya gampangannya gitulah, ya. Kan hutang itu kan ada kesepakatan berapa bulan, ya, gitu, ya, misalkan 1 bulan, ya. Kanjeng Nabi bilang, loh kan belum jatuh tempo gitu. Enggak. Nah, dia ngotot, yang masuk ke pengajian itu ngotot ketika Kanjeng Nabi ngisi kajian, ya. Enggak, dia karena Arab-Arab Quraisy ini dia nyerang suku sudah, ya. Arab-Arab Quraisy ini kalau
hutang tukang ngemplang. Nah, gitulah gampangannya ya. Ngemplang itu artinya nggak bayar. Ya. Terus Kanjeng Nabi bilang, ya sudah kalau begitu. Ya. Nah, itu sahabat Umar itu sudah menghunus pedang. Ya. Artinya apa? Kanjeng Nabi itu ditunggu oleh sahabat Umar. Seandainya Kanjeng Nabi memberikan komando tebas, ya selesai itu. Ya. Tapi setelah ditunggu-tunggu, Umar sudah mengeluarkan pedangnya dari sarungnya, ya. Kanjeng Nabi tidak memberikan komando apapun. Dan Kanjeng Nabi biasa santai gitu aja. Tidak marah, tidak apa-apa. Betapa mulianya beliau ya. Coba kalau kita dibegitukan. Jadi Kanjeng Nabi nggak marah, biasa saja. Meskipun dia nggak merasa, gue ini raja, lu tahu nggak? Gue ini nabi gitu. Enggak, Kanjeng Nabi nggak bilang begitu. Kanjeng Nabi biasa saja ya. Lu kan belum jatuh tempo. Iya, tapi tetap tak tagih gitu. Ini Arab-Arab Quraisy ini biasanya ngemplangan. Nah, gitulah ya. Nah, sahabat Umar sudah lepas ya. Dikeluarkan pedang itu dari sarungnya. Tinggal nunggu komando Kanjeng Nabi. Ternyata Kanjeng Nabi biasa-biasa saja, nggak memberikan komando apa-apa gitu ya. Setelah bilang gitu, ya sudahlah dibayar kalau gitu. Nah, terus yang diperintahkan sahabat Umar. gue lupa ya, nanti kalau lu dapat videonya atau nanti videonya kalau di grup WA para santri yang ngaji di channel yang Gus Putih ada ya. Itu nanti teman-teman bisa lihat itu ya. Ceritanya ada di situ ya. Di grup WA sudah aku share di situ. Aku lupa berapa hutangnya terus dilebihin berapa gitu ya. Berapa sok gitu ya. Akhirnya disuruh sahabat Umar ambilkan kurma atau apa gitu ya. Ambilkan kumar di Baitul Mal gitu ya. Ya. Terus diambilkan sama Umar dan dikasih tahu jumlahnya segini, hutangnya segini dan kamu lebihkan segini gitu. Sahabat Umar tanya, loh kan hutangnya sudah dibayar Rasulullah, kenapa dilebihkan? Itu karena untuk mengganti ketakutannya dia terhadap kamu yang menakut-nakuti dia gitu. Coba. Jadi hutangnya dibayar dan dilebihkan gitu loh. Akhirnya berjalanlah Yahudi ini sama sahabat Umar ke Baitul Mal untuk mengambil kurma yang akan dibayarkan itu. Gitu. Terus terjadi dialog asik juga antara sahabat Umar dan si Yahudi ini. Gitu loh. Yahudi itu ngomong terus terang, ya jangan kamu kira aku ini gila, taruhanku adalah mati, ya kenapa aku memperlakukan itu, ya karena aku tahu dari kitabku ciri-ciri Nabi itu ini, nah tinggal satu ini, kasih sayangnya mengalahkan emosinya, gitu loh, ya dan tadi sudah terbukti kasih sayangnya mengalahkan emosinya dan Nabi itu sama sekali tidak emosi, aku perlakukan seperti itu. Maka aku percaya bahwa dia Nabi. Gitu loh. Pertamanya sahabat Umar cuek aja dikali. Kamu tahu siapa aku? Enggak, gue gak ngurus siapa lu. Nabi sahabat Umar masih mangkel. Karena kan dulu bukan zaman Android sampai sekarang. Kalau sekarang kan kita bisa, meskipun kita belum ketemu orang, kita tahu nama, kita tahu mukanya lewat foto, lewat gambar, video, ya. Kalau dulu kan kagak ada, namanya tersiar, tapi orangnya belum tahu, biasa gitu. Begitu juga orang-orang kepada para apa ya, orang-orang para apa namanya? Orang-orang dahulu mengenal Nabi juga begitu, lebih mengenal namanya daripada orangnya seperti apa, ya. Lewat jalur perdagangan gitu ya. Oke, akhirnya kan dia ngomong, lu nggak kenal gue, gue nggak ngurus siapa lu gitu. Jadi Nabi menjalankan perintah apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi. Dikasih itu kurma hutangnya dan dilebihi berapa sok gitu, 20 sok atau berapa gitu. Ya. Lalu si Yahudi ini ngomong, akulah tokoh Yahudi. Ya. Sahabat Umar kaget loh, bener kamu tokohnya? Iya benar saya tokohnya. Dan saya sekarang bersahadat. Dari peristiwa itu akhirnya si Yahudi ini bersahadat.
Dari akhlak yang ditunjukkan Kanjeng Nabi, dia sudah buktikan kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Dia sudah diperlakukan seperti itu, Kanjeng Nabi enggak marah, enggak, gue ini nabi, gue ini presiden, enggak. Nabi terus tanya, ada apa? Ada utang, lo kan belum jatuh tempo gitu. Enggak marah Kanjeng Nabi. Peristiwa itulah setelah dibuktikan oleh si Yahudi ini, ya, bahwa emosinya itu ya dapat dikalahkan oleh kasih sayangnya, atau kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Akhirnya si tokoh Yahudi ini bersahadat. Ya, tapi yang perlu gue sampaikan di sini terkait dengan yang ditanya oleh Kang Mas Cakraborty, kemana Kanjeng Nabi memerintahkan sahabat Umar untuk mengambil kurma ya sebagai bayaran untuk membayar hutangnya terhadap si Yahudi ini di Baitul Mal. Itu stressing point yang mau aku sampaikan. Di Baitul Mal. Jadi seluruhnya itu terpusat di Baitul Mal. Kas negara dan dikelola oleh negara, enggak karena PDW. Bandingkan dengan sekarang. Makanya aku bilang kan, aku untuk menjelaskan zakat, infak, dan sodako itu nggak bisa tuntas. Ngeri-ngeri sedap. Karena itu menuntut adanya sebuah pemerintahan Islam. Nah, nanti kalau aku salah ngomong jadi masalah lagi. Itu loh. Ya. Kalau aku salah ngomong bisa jadi masalah ini. Gitu loh. Jadi, makanya kan aku sudah ajarkan sama kalian. Apa itu al-akhwan, apa itu al-ikhwan, ya, apa itu Quran, apa itu Anas. Ya, itu 3 tak terpisahkan coba. Cuma kan kalian entah geblek, entah apa, nggak tahu. Ajaran 3 tak terpisahkan itu fundamental. Tapi aku bisa kontrol dari jumlah viewernya kan itu nggak begitu bagus itu. Aku nggak ngomong yang di luar kalian yang sudah lama ngaji di sini lah. Itu memang suka-suka mereka. Khususnya yang kalian sudah ngaji di sini. Apa yang aku instruksikan itu jalankan. Dan itu untuk kebaikanmu supaya nggak goblok gitu loh. Coba perhatikan. 3 yang tak terpisahkan itu. Al-Akhwan, Al-Insan, Al-Quran. Quran itu nggak berguna kalau nggak ada manusia. Lah untuk apa? Manusia nggak berguna kalau nggak berquran. Lah untuk apa juga hidup jadi binatang? Nah, ada manusia, ada Quran, ya sudah klop. Ada manusia mau berquran. Untuk berquran itu perlu al-akhwan, perlu teritorial. Kenapa Kanjeng Nabi harus capek-capek hijrah ke Madinah? Karena teritorial Makkah itu belum dikuasai. Ngono blok, ngerti gue tak kandani. Ngaji sama aku nggak boleh main-main. Instruksiku itu ikuti. Kalau otakmu itu biar nggak goblok gue. Gitu loh. Cuman aku bisa lihat dari jumlah viewernya ini nggak subur. Kalau yang di luar kalian terserah lah itu mau jungkir balik bukan urusan gue. Khususnya yang sudah nyantri di sini supaya kalian tahu bagaimana tata kelola zakat, infak, dan sodako itu diatur pada zaman Kanjeng Nabi bagaimana. Karena tidak ada satupun contoh yang lebih baik dari apa yang pernah disunahkan oleh Kanjeng Nabi. Gue teriak-teriak gini loh, masih ada yang memfitnah gue katanya yang menolak hadis lah, menolak sunnah lah. Coba. Perjuangan memang berat, tapi kan harus dilalui. Tapi bagi gue ya karena lu geblek aja nggak tahu siapa gue lu bilang gitu. Ya. Jadi semua terkelola di Baitul Mal itu. Itu ya. Dan contoh tadi kan Kanjeng Nabi suruh ngambil kurmanya, ya sahabat Umar disuruh kemana? Ke Baitul Mal, ya terus dibayarkan kepada si Yahudi ini dan akhirnya Yahudi ini bersahadat, ya karena sudah dibuktikan bahwa kasih sayang Kanjeng Nabi itu mengalahkan emosinya. Sementara kalau kita kan khususnya gue ini temperamental gitu ya, emosinya kan tinggi gitu. Jadi gue bilang seperti tadi, terlepas kisah itu benar atau tidak, tapi ada enlightening. Ada pencerahan yang aku dapatkan dari kisah itu. Bagaimana, khususnya gue belajar berat bagaimana kasih sayang itu mengalahkan emosi.
ya. Gitu, ya. Itu sisi lain yang kita dapatkan, tapi sisi utama sesuai dengan Mas Cakraborty itu adalah Baitul Mal itu sangat dimanfaatkan. Ya, bukan zakat berupa beras dibagi hari ini habis hari ini. Nah, besoknya makan apa? Nanti aku jelaskan juga surat At-Taubah ini kacau banget ini terjemahan depannya. Ya. Terus dialog antara Mas Cakraborty sama Mas Inyo di grup WA kajian Isra kita ya. Begini. Mas Cakraborty begini. Nanti kalian boleh ulangi lagi itu ya. Yang kan mengulang ilmu itu juga bagus gitu ya, supaya cepat pinter. Ya Mas Cakraborty bilang begini. Banyak sedikitnya aku sudah tahu Mas Sedani ya, soal itu yang bermuara di pusat ya. Berarti sudah ngerti, mantap ya. Itu dikelola pusat itu, negara ya. Masih. Dalam hal ini Baitul Mal kan, tapi yang ingin saya tanyakan artian zakat yang sebenarnya lisanul Arabian zakat diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya sama, zakat pula. Apakah itu ayat mutasabihat, multitafsir, satu diksi bisa beragam makna? Salah satunya zakat diterjemahkan penyucian jiwa gitu ya. Oke, aku mulai jawab ya. Yang jelas itu tidak mustasabihat ya, itu mukamat ya, tidak mutasabihat. Sekarang apa arti zakat gitu ya? Tapi jangan kamu tanya adil ya. Adil itu bahasa Indonesianya apa? Aku nggak bisa jawab kalau gitu. Ya, untung aja yang kamu tanya zakat, aku masih bisa menjawab. Kalau adil nggak bisa. Karena adil itu sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, adil ya adil. Aku cari-cari adil itu apa ya? Satu kata loh ya. Nggak ada apa adil itu. Ya. Sekarang tentang zakat. Ya. Ini keterbatasan bahasa seperti itu ya. Kalau zakat, ini kan yang dituntut oleh Kang Mas kita satu ini kan tinjauannya linguistik ya, bahasa tekstualnya, harafiahnya. Zakat itu ya mensucikan. Itu satu kata itu, mensucikan. Ya. Tapi dia tidak sama dengan toharo. Toharo itu juga mensucikan. Ya. Jadi zakat itu mensucikan. Nanti kalau infak itu dari nafako itu ya, nafkah. Ya. Nanti kalau sodako, nah ini sodako itu ya apa ya? Apa ya? Amal baik gitulah. Cuman kan itu sudah dua kata untuk menjelaskannya. Amal baik. Ya. Kalau zakat masih bisa satu kata, mensucikan. Adil juga satu kata dalam bahasa Indonesia apa? Orang ono. Nggak tahu kalau kalian dapat. Aku belum mendapatkan. Adil dalam bahasa Indonesianya satu kata apa? Makanya itu adil ya adil. Zakat. Kalau zakat masih bisa mensucikan. Kalau infak itu dari nafkah ya. Itu nafkah. Kalau nafkah saja juga bisa. Tapi kok memberi nafkah jadi dua kata. Kalau sodako itu ya apa ya? Amal baik itu sudah dua kata juga. Gitu, ya. Jadi ini keterbatasan bahasa. Guru Al-Quranku juga begitu. Ya, makanya dia nggak mau nyebut agama. Islam itu bukan agama. Apa, Gus? Din. Gitu. Aku sudah jelaskan belum sama kalian kenapa? Belum ya. Kenapa? Nanti ketika aku menjalankan sunat lah kalau nggak salah. Kalau aku ingat, tolong diingatkan ya. Karena aku akan menjawab si Oskis, benarkah sunat itu hanya wajib bagi orang Yahudi ya? Sehingga orang Kristen sekarang pada nggak mau sunat ya. Kenapa? Ya, kalau disandarkan ke Bapak Abraham, Bapak Ibrahim nggak disebut din, disebut milah. Ya. Nggak ada, din Ibrahim nggak ada.
Mesti milah Ibrahim, ya. Kenapa begitu, ya? Kenapa kok nggak milah Islam kok dinul Islam? Nah, itu memang nanti perlu dijelaskan itu ya. Ya itulah bahasa seperti itu. Nah, sekarang sudah aku jelaskan ya, zakat. Kan yang ditanya zakat nih ya. Kan Kang Mas tanya zakat nih ya. Aku ulangi lagi, takutnya aku salah ya. Izin request Gus, bisa nggak dikasih soal zakat dalam Lisanul Arabian? Maka aku sudah jawab zakat mensucikan. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang yang aku mau jelaskan ini kekacauan terjemahan. Coba kalian buka di surat At-Taubah ayat 60. Buka. Surat At-Taubah 60. Ya. Kan sudah jelas loh ini ya. Aku juga nggak ngerti gimana ini. Kok bisa jadi begini terjemahan depan. Inama sodakotu lil fukoro. Inama sodakoh. Coba baca terjemahannya itu apa? Sesungguhnya zakat itu kacau. Sodako diterjemahkan zakat itu kan kacau. Karena semua punya aturan main sendiri-sendiri yang kalian bisa lihat di kajian kita beberapa tahun lalu tentang zakat, infak, sodako, atau tahu. Punya aturan main, zakat itu punya aturan main sendiri, sodako punya aturan main sendiri. Dari situ kita tahu nggak boleh sodako kok diterjemahkan zakat. Dan ini terus menjadi teori hukum fikih yang 9 asnaf itu ya, yang berhak menerima zakat. Coba kita hitung di sini. Ya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, membebaskan orang berhutang untuk jalan Allah, untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. 8. Sebagai kewajiban dari Allah Maha mengetahui. Kok 8 ini? Ya. Yang terkenalnya kan 9 di fikih itu. Sudah tahu ya, kenapa aku males bahas fikih kalau nggak benar-benar uzan. Fikih, pekeh kata orang Jawa, pekeh marai pekewo. Ya, di sini jelas inama sodakotul. Kenapa diterjemahkan? Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk kok bisa lari ke ini tuh supaya tahu. Itu kan lihat atasnya itu kan sodako itu. Ya kan, lihat terjemahannya bawah, zakat kan. Coba tolong tanya sama Depak, gue nggak ngerti urusannya. Kenapa bisa begitu? Seharusnya kan bukan gue lah yang ngomong gini ya, karena gue ngomongnya kan otoritas gue hanya sebatas lu doang yang ngaji di sini. Ya kalau yang di luar grup ini mau dengar ya monggo gitu lah. Seharusnya mereka yang sudah ulama-ulama terkenal itulah usul dong ke ke Depak. Kenapa begini terjemahannya? Terjemahan itu mau 1000 kali direvisi 1 hari enggak apa-apa, mau 1.000.000 kali enggak apa-apa. Karena terjemahan itu kan relatif, enggak absolut. Yang enggak boleh itu Al-Quran itu yang lisanul Arabiunnya itu yang enggak boleh. Karena itu menjadi parameter kebenaran. Di sini sudah jelas sodako kok diterjemahkan zakat, kan kacau. Dulu ya. Ya kita bisanya hanya menghimbau ya. Untuk didengar sepertinya ya siapa lu. siapa lu, gue denger kan gitu kan. Kita ini kan orang-orang kecil ya, bisanya hanya ngomong-ngomong kecil aja. Level kita level kecil. Tapi jangan pernah Anda merasa putus asa. Sekecil apapun kita terus berjuang ya. Dan perjuangan kita adalah perjuangan kultural bukan struktural. Karena lu, gue, kita nggak punya jabatan. Kecuali kita mempunyai jabatan struktural. Ya, kita bisa telepon, Depak, kita undang, ngajak ngobrol bareng, ini ada masalah gini, gimana dipecahkan, tolong diselesaikan. Terjemahannya begini. Nah, itu kalau orang punya kemampuan atau otoritas struktural. Kalau kita siapa kita?
Kita ya bisanya hanya ngomong seperti ini, mau diterima ya alhamdulillah, enggak juga ya memang kita ini orang kecil. Tapi nilai-nilai kebenaran itu kan tidak memandang besar kecil ya, bisa kita menyampaikan dalam lingkup ini ya kita sampaikan gitu. Nah, sekarang setidaknya kamu menjelaskan kepada anakmu, istrimu, nanti kamu punya cucumu ya, jangan memahami itu sodako itu menjadi zakat. Kacau. Sodako punya aturan main sendiri, zakat punya aturan main sendiri. Kapan dibayarnya, berapa jumlah yang dibayarnya, itu nggak sama aturannya. Gitu loh. Nah kalau gini kan jadi kacau. Gitu loh ya. Ini ada berapa sih? Gue hitung kok 8 ya, nggak 9 ya. Coba gue hitung ulang. Sesungguhnya harusnya kan begini. Sesungguhnya ya sodako itu hanyalah untuk orang-orang fakir ya. Orang miskin ya. Panitia zakat, amil zakat ya. Yang mu'alaf yang digunakan hatinya untuk memerdekakan budak. Berapa ini? 5 ya. 5. Seharusnya ada 4 lagi. Untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, untuk orang yang sedang dalam perjalanan, 8. Bagaimana fikih bisa 9? Satunya dari mana dicari, gue juga nggak ngerti itu. Ya, ya, 8, ya, 8. Kalau gue salah hitung nanti lu itu ya yang meneruskan kalau gue salah hitung ya. Tapi intinya di situ sudah terjadi salah terjemahan. Seharusnya sodako itu ya tetap aja menjadi sodako, bukan zakat ya, karena masing-masing punya aturan mainnya yang berbeda ya. Zakat itu juga nanti ada zakat mal, zakat fisik, ada zakatnya harta perdagangan, pertanian, itu macam-macam aturan mainnya dan itu jelimet semua. Ya, misalkan kamu punya emas 1 kilo, itu zakatnya gimana, itu aku aja nggak ngerti caranya ngitung itu ya. Atau punya emas 10 ton gitu gimana. Yang paling pelik itu juga ada sekarang ya. Teman-teman gue kan banyak yang bisnis burung walet. Nah itu zakatnya gimana? Karena kan dia cuma bikin modalnya, dia bikin rumah-rumahan itu ya, yang meskipun itu modalnya juga besar ya. Setelah itu dia nongkrong doang kan. Burungnya datang, dia tinggal terima liurnya aja. Dan itu duitnya duit gede. Itu gimana ngitungnya? Karena sawah itu nanti juga sama fuqaha dibeda. Sawah yang diairi, air mengalir terus dari sungai-sungai atau dari tada hujan, beda lagi gitu ya. Oke. Gue yang menarik ini mau gue jelasin sama lu semua gini ya. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir ya, orang-orang miskin, amil zakat, mu'alaf. Jadi mu'alaf itu punya hak dia ya. Terus ini untuk untuk memerdekakan budak ya. Terus berikutnya untuk membebaskan orang yang berhutang ya. Untuk jalan Allah fisabilillah ini ya. Terus untuk orang yang sedang dalam perjalanan ya. Dalam perjalanan ini gimana sih sebetulnya? Apakah gue misalkan dari perjalanan dari gue mau ke Sumatera dah. Dari sini ke Sumatera itu gue terus punya hak gitu. Gimana itu ya? Ini sebetulnya ya yang nggak sesederhana ini ya. Untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, itu aku pernah dijelaskan begini. Jadi Islam itu gagah gitu ya. Ketika dulu namanya perang itu mesti ada tawanan perang ya. Ada kafir menjadi tawanan perang Islam, ada Islam jadi tawanan perang kafir. Ya, itu ditebus. Ya ini panduannya. Surat ini aku diajari gitu sama Gus Hendi. Diambilkan dari Baitul Mal. Tebus dia berapa? Minta bayar. Jadi gagah pasukan Islam itu. Jadi yang tertawan bayar, ambil dari Baitul Mal. Kasnya ada terus. Lah kalau sekarang kasnya kosong gimana? Baitul Malnya juga mana? Ada apa? Sekarang mau cari Baitul Mal di mana? Nggak bisa. Ya, makanya sistem itu bisa berjalan kalau semua spare part-nya itu saling mendukung, ada gitu loh. Kalau salah satunya nggak ada, sepeda motor itu sistem businya nggak ada, nggak bisa jalan meskipun semua ada. Nanti busi ada, nanti rantainya putus, nggak bisa juga.
Rajanya ada, musuhnya ada, kabilatornya brengsek. Nggak jalan juga. Sama kita mau menerapkan ini, Baitul Malnya mana? Yang mengawasi siapa? Nggak bisa. Jadi ini menjadi kenangan bagi kita, karena kita tidak bisa mewujudkan apa yang telah Kanjeng Nabi wujudkan. Ya, jadi kalau ada pasukan kita tertawan gitu ya, ditebus. Ngambilnya dari Baitul Mal. Subhanallah. Dan fakir-fakir miskin, anak-anak jalanan itu gimana ya? Itu gini loh. Aku kan berulang kali mengatakan perang itu pasti melahirkan dampak sosial. Dampak sosialnya itu apa? Ya para janda dan anaknya para syuhada itu. Makanya konteks wasulasa waruba masna itu ya, itu harus dikaitkan dengan konteks awalnya kan dari efek sosial peperangan itu, banyak janda-janda itu. Terus ada anak-anak terlantar juga kan. Anak-anak yatim itu gimana? Itu tanggung jawab negara. Dan diambil dari sini. Seperti tadi tawanan perang, dia kan membela negara. Itu tanggung jawab negara. Diambilkan dari Baitul Mal gitu loh. Ya. Oke. Itu sekilas ya, sambil menunggu waktu berbuka puasa aku jelaskan ya. Jadi apa yang ada, yang kamu dapatkan, sampaikan kepada yang lain minimal untuk dirimu dan keluargamu dulu ya, baru keluar. Ya, jadi jangan ilmu itu hanya selesai di kamu saja. Jadi sudah aku jelaskan, zakat itu apa? Mensucikan gitu ya. Yang agak sulit tadi ketika adil itu apa? Nggak ngerti juga apa adil itu. Satu kata adil itu apa? Ya, Mas Cakraborty itu sudah aku jawab ya. Kamu puas atau nggak puas nanti bisa kamu sampaikan di grup WA ya. Oke, terima kasih. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga puasamu, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu ya. Tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain ya. Karena mereka tetap saudara kita. Dan semoga yang belajar dan mengajarkan Al-Quran ya selalu dalam keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Terima kasih telah ngaji bareng, telah meluangkan waktu ya untuk kebersamaan kita di sini ya, dan semoga itu juga menjadi catatan langit amal soleh untuk kamu juga belajar ya, karena agama kita itu agama ilmu, nggak bisa pokoknya nggak bisa. Kalau pokoknya itu ya bukan Islam nggak begitu. Makanya kan jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Jadi kamu harus tahu dulu. Ilmu imamu amalu. Ilmu itu menjadi imam setiap amalanmu. Kamu sholat harus ilmuin dulu sholat. Kamu zakat ilmuin dulu zakat. Perkara nanti nggak bisa kita terapkan karena kondisinya tidak mendukung, itu hal lain. Kondisional. Kamu mau menerapkan sistem zakat seperti Kanjeng Nabi sulit sekarang, gimana? Aku mau tanya Baitul Malnya kemana aja kamu nggak ngerti. Karena aku juga nggak ngerti gitu. Ya. Ya aku mau ingatkan, mungkin aku akan memberikan terjemahan alternatif surat Al-Zukhruf 61 ya. Domir hu-nya itu lari kemana? Yang jelas bukan ke Isa ya, kemarin sudah aku jelaskan. Nanti kita cari waktulah, semoga bisa untuk menjelaskannya. Semoga dari itu semua kalian tidak bisa lagi dipermainkan oleh saudara-saudara kafir Kristen kita yang tertentu, artinya tidak secara umum, tidak semua ya, yang mengatakan bahwa jalan kebenaran itu hanya Yesus. Tidak. Yesus termasuk salah satu jalan kebenaran. Jalan yang menunjukkan kita kepada Bapa, kepada YHWH, kepada Alif Lam Lam Ha. Ya. Jadi bukan hanya Yesus. Kalau Yesus satu-satunya, dia harus hadir di awal. Harus mendahului Adam. Tapi nyatanya kan enggak. Jadi kerangka berpikirnya jadi terjadi kontradiksi. Yesus itu kan terakhir setelah Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana yang dulu? Kok baru hadir sekarang? Kalau dia satu-satunya jalan, kan enggak. Dari situ aja sudah bisa kita lihat bahwa kerangka berpikir Yesus satu-satunya jalan itu enggak benar. Kalau jalan pada saat kenabiannya satu-satunya, nah itu benar.
Jalan kanjeng Nabi Musa satu-satunya jalan di zaman kenabiannya. Nah, itu benar. Tapi kan kita melihat kajian ini secara holistik. Tidak hanya terbagi alokasi waktu-waktu tertentu. Makanya aku jelaskan setiap nabi ada waktunya, setiap waktu ada nabinya. Ya, insya Allah nanti kalau ada waktu aku akan jelaskan. Nanti kamu tinggal memilih. Kamu memilih yang mana di antara dua yang kutawarkan. Yang jelas domir hu-nya itu tidak ke kanjeng Nabi Isa, tidak ke Yesus. Itu yang perlu aku sampaikan. Ya, oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.